Ghafur. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa mampir ke tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik, insya Allah bersama orang-orang baik juga. Mudah-mudahan kita pulang juga dalam keadaan baik dan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam kami lebih khusus kepada Ayahanda Mustahidin Al-Ayyubi selaku pembina yayasan. Ustaz, izin. Bunda Mustika Rimadani sebagai ketua yayasan. Bunda Syafrina Ahda, Kepala Sekolah SD Global Garuda Nusantara Islamic Center. Kepala Sekolah SMK 2 Bapak Rokenli. Assalamualaikum Ustaz. Kepala Sekolah SMA Miss Dini Nurdini ya. Assalamualaikum Miss. Alhamdulillah. Koordinator Keagamaan Bapak Nurdin Rahendi. Assalamualaikum. Bapak Bunda para Dewan Guru serta seluruh peserta kajian akbar, tanpa mengurangi rasa hormat. Maaf belum bisa disebutin satu-satu, nggak apa-apa. Iya ya. Karena yang paling penting bukan disebut sama si Koko ya, tapi dimuliakan sama Allah. Si Koko mah gini weh, kayak kongko yang jualan handphone. Di BTM banyak, di BTM. Ya. Ibu mau tukar tambah nggak? Handphone bukan suami ya. Suaranya ada kerengan jelas loh. Bismillah. Ini berarti orang tua murid semua. Umum. Tapi kebanyakan orang tua kan. Berarti nggak ada yang jomblo ya. Iya, benar. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin. Maksudnya biar menyesuaikan dengan nanti apa yang dibahas. Saya pengen tahu dulu. Karena judulnya Couple in Jannah. Maka saya berasumsi ini yang hadir ya sudah berpasangan. Tapi tetap banyakan ibu-ibunya ya Pak ya. Oh saya husnuzon, mungkin ini satu suami bawa 3 istri ya. Ya Allah, istilah ya. Baik, judulnya Couple in Jannah. Kalau diartikan berarti pasangan di dalam surga. Maka satu, bagi yang belum punya pasangan dulu, jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat di dunia, paling lambat di surga lebih tepatnya ya. Tapi yang lebih penting adalah satu, memang kita mati ke surga. Nah itu dia. Jadi izin ya, selagi kalian menjaga diri kalian setertutup apapun itu, mudah bagi Allah membuat akan ada laki-laki baik yang menemukan kalian ya. Dan mau seperti apapun kita menampakkan diri, kalau memang bukan garisnya, juga mudah bagi Allah untuk gak jadi pasangan. Ada yang udah pengen tanggalnya udah ditentukan, kata Allah gak jodoh, gampang, meninggal aja salah satunya sebelumnya. Udah. Atau naudzubillah, ternyata malah ya begitulah awalnya kan Bu. Ibu dulu menikah dengan bapak tujuannya pengen bahagia kan. Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah astagfirullah, ibu gak boleh kayak gitu Bu. Penderitaan kita kurang syukur ya. Maka itu satu hal yang mesti dipahami dulu. Agar apa? Jangan sampai yang masih belum menikah atau nanti yang punya anak-anak yang usia muda, ya udah deh nggak apa-apa aku dipacarin, yang penting dia mau jadi jodoh saya. Jangan.
Ya udah deh, aku nggak apa-apa buka kerudung, nggak apa-apa deh dipegang, asal dia mau jadi jodoh saya. Jangankan dia naksir satu dunia cinta, tapi yang punya surga benci, kita yang repot. Ya, jadi tenang aja. Kalau misalkan bahagia atau nyampe surga, nyampe jannah harus dengan punya pasangan dulu. Apa kabar anak-anak yang di Palestina? Ya. Masih kecil, belum punya dosa, hafal Quran, kenal ledakan, syahid, husnul khotimah. Surganya bisa jadi lebih terjamin daripada kita yang mungkin punya pasangan tapi ngambek wae, tidak tambah taat. Cung dulu yang datang ke sini sama pasangannya, angkat tangan. Oh, masya Allah, masya Allah. Yang lain kemana bu? Lagi kerja kah? Suaminya lagi kerja? Titip salam ya, mudah-mudahan selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Baik, bismillah. Rumah tangga kita tahu ibadah yang paling panjang, pernikahan. Tergantung sih, ada yang bisa sehari menikah. Ya kalau meninggal ya berarti nikahnya berarti cuma sehari. Ya. Tapi umumnya kita berharap mudah-mudahan yang misahin itu takdirnya Allah, maut, ya. Bukan yang lain, apalagi orang ketiga, ya. Maka kalau nyari yang benar-benar cocok, kita tahu sandal juga kalau benar-benar sama kanan nggak bisa dipakai, betul? Dia baru bisa dipakai kalau kiri sama kanan, ya. Jadi justru harus ada pembeda. Nggak mungkin dua-duanya laki, nggak mungkin dua-duanya hamil, itu nggak mungkin. Maka satu, ini izin mohon maaf yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih mohon maaf tergelincir ketertarikan dengan sesama jenis, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Itu satu. Dua, harus sama-sama saling ngerti. Izin ya, kok nikah baru 6 tahun, tapi alhamdulillah Islamnya punya ilmu tentang itu gitu. Dan ini lucu ya, ada orang pengen bisa bahasa Rusia, ada kuliahnya, betul ya. Kalau ada yang pengen bisa ngebangun gedung, ada kuliah arsitektoki, ya. Tapi kalau pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami atau istri yang baik, anak yang baik, itu nggak ada jurusannya. Ibu kuliah di mana? Jurusan ibu yang baik, nggak ada. Islam punya ilmunya, ya. Maka alhamdulillah, dan sayang lebar gitu kalau nggak dimanfaatkan ilmunya. Ngerti lebar nggak? Iya. Apa ya? Iya sayang betul ya. Bu, ibu udah punya suami, jangan suka manggil kayak gitu ya. Astagfirullah. Ada, saya pulang aja lah. Lanjut ya. Kabar buruknya dulu. Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saya rasa harusnya sudah pernah mendengar hadis ini, bahwa qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, syaitan dari golongan bangsa jin itu juga kerap kali berkumpul, suka berkumpul. Dan ketika berkumpul mereka menyampaikan prestasinya masing-masing. Ya. Nanti ada yang berkata, aku berhasil membuat manusia mencuri. Stop, masih ada yang lebih hebat. Mana lagi yang lebih hebat? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi ada yang lebih hebat lagi. Tahu yang dianggap prestasi yang paling hebat adalah siapa? Ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai, berpisah. Karena kerusakan yang ditimbulkan banyak, ya. Dan perhatikan, syaitan paling lihat, bahkan syaitan sampai bikin staf khusus. Kita berumah tangganya, yang penting naksir, yang penting dia ganteng, yang penting dia cantik, nggak cukup.
Ditambah lagi, sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di mana? Bu, Pak, kita akan expired, Pak. Bapak nggak mungkin ganteng selamanya, ibu nggak mungkin cantik selamanya, betul ya? Dan ketika nanti kita sudah usia lanjut, yang paling kita pengen tuh nggak ada lagi kecuali anak-anak yang berbakti, bertakwa, mendoakan ketika kita sudah wafat. Enggak laku. Jabatan kita, tabungan kita berapa, anak kita jabatannya apa, enggak, bukan itu. Ya. Dan Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di mana? Apakah kita tinggal datang ke sekolah atau ke pesantren, ketemu kiainya, ketemu kepseknya, Pak Kepsek tolong ya, udah daftar nih saya nih, udah keluar duit buat uang pangkal, maka tolong dong lulus anak saya jadi soleh. Itu enak sekali kalau bisa kayak gitu. Sedangkan kadang satu sekolah mengurus ribuan anak, satu kiai, satu guru mengurus ribuan anak. Dianya sendiri punya istri, punya anak. Waktunya sama kayak kita, sehari sama-sama 24 jam. Berarti sebetulnya Allah tuh pengennya di mana pendidikan generasi? Kayak kita lihat hayatnya masyhur, seingat saya tadi di lirik lagu yang tadi pun dibacakan ya. Quran surat 25. Rabbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu ayat tentang rumah tangga? Iya, betul. Tapi tolong lihat rumah tangga yang benar, yang berhasil, yang sama-sama menjadi qurrata a'yun. Ya. Hablana min azwajina, pasangannya dulu yang jadi qurrata a'yun satu sama lain. Lalu akhirnya dzurriyyatina, keturunan mereka juga jadi qurrata a'yun, maka itu akan menghasilkan muttaqina, orang-orang yang bertakwa, dan imam atau lebih tinggi lagi imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Oh, ternyata Allah pengennya di rumah tangga. Kata Allah sanggupnya anak ibu, kata Allah sanggupnya kalian ngurus satu anak, anak kalian satu pasti. Kata Allah kalian sanggupnya ngurus 13 anak, anak kalian 13 nanti demi Allah. Tapi itu tetap lebih masuk akal daripada satu kiai berusaha nyolehin 1000 anak. Tetap lebih masuk akal sepasang orang tua bekerja sama. Nanti ada kasus khusus. Kalau misalkan ada yang suaminya wafat jadi single parent, iya nanti ada. Dan Quran punya contoh-contoh tentang itu. Gak ada yang gak ada. Lengkap dalam Islam. Tapi kan idealnya umumnya lengkap. Ayahnya ada, ibunya ada. Kata Allah sanggupnya pasangan ini 4 nih anaknya, 4 nanti. Ya. Mau diprogram kayak gimana kah? Mau dijaga kayak gimana? Udah titipan pasti. Gak bisa ngelak. Maka pengennya ada di rumah tangga. Maka yuk sekali lagi, udah mah setan paling ngerusak rumah tangga, dan Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga. Tapi kita berumah tangga dulu sekedar naksir, sekedar seneng, sekedar tampan atau cantik. Ilmunya nanti nggak tahu. Kita nggak punya ilmu itu stres. Contoh, ibu lagi di pesawat, udah pakai sabuk pengaman, bentar lagi terbang, tiba-tiba pilotnya keluar. Aduh bu, saya mules, setirin dulu atuh, loncat we dia. Ibu panik gak disuruh nyetir pesawat? Panik. Ibu panik karena apa? Karena nggak tahu cara nyetirnya. Coba kalau ternyata ibu juga pilot, bapak pilot, udah 30 tahun berpengalaman menerbangkan berbagai jenis macam pesawat, anteng. Oh siapa pilot? Udah aku saya weh, tenang. Diganda perem lama-lama juga bisa. Ya. Maka perlu ilmunya. Alhamdulillah ini datang mau ngaji. Ya. Dan berarti selain akhirnya sudah paham ilmunya, minimal kita berhenti memandang pasangan itu pakai sudut pandang hak dan kewajiban saja. Nanti ngambek wae soalnya. Mas A, ini tuh kewajiban kamu ya.
Kalau kamu nggak bisa menuhin itu, masih banyak berondong yang mau sama aku. Gimana bisa bertahan kalau ngomongnya kayak gitu? Ya, hati-hati, berondong mah banyak yang nggak modal, Bu. Astagfirullah. Ya. Maka lihatnya pakai sudut pandang apa kalau hak dan kewajiban, kalau nggak dengan hak dan kewajiban. Kalau dengan hak dan kewajiban gampang ngambek, serius. Nanti ibu lagi capek, duduk dulu depan rumah, ngelihat tetangga di seberang. Itu istri tetangga kerjaannya dandan doang, tapi kok uang jajannya lebih banyak. Kesel. Mulai banding-bandingin, lihat tuh istri tetangga. Ya. Suaminya sama-sama capek jadi marah. Ya udah kamu nikah aja sama-sama tetangga. Iya, sama-sama. Reject udah, ya. Dan Pak, sekarang mah kadang kita dibandinginnya nggak sama tetangga. Mending leheng tetangga mah nyata bentuknya ada. Kadang kita dibandinginnya sama drakor, Pak. So gimana menangnya, Pak? Drakor makan skenario abis kecelakaan glowing kene. Dan hanya ada di drakor preman tapi glowing, namanya Vincenzo. Mafia itu preman kan? Iya, digayain wedangdan. Ya Allah, habis lihat episodenya, nyebut nama Allah sih betul. Ya Allah, ganteng. Begitu beres episodenya, nengok kanan suami lagi tidur sambil celangap. Atau Pak, kita mah pasti eleh lah. Sampai kadang mereka mah hidup banyakan dangdannya lah. Ya di masker, ya di macam-macam kadang. Ada yang ditanam benang, lama-lama dipakein asbes, dipakein seng. Ya. Maka lihatnya pakai sudut pandang apa? Lihat pasangan itu dengan sudut pandang, ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu, ya Allah. Itu kebaikannya muncul dan pasti ada. Kita nggak nikah sama monster, pasti ada kebaikannya. Kebaikannya disyukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Berarti jadi pahala kalau disyukuri. Berarti dia adalah ladang pahala bagi aku. Ternyata pasti ada kekurangannya. Kita nggak nikah sama malaikat, pasti ada kekurangannya. Dan ketika kekurangannya muncul dan bahkan menyakiti kita satu sama lain, maka berarti dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagi kita. Antum, Allah. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Dan kalau suatu saat kita wafat, dan pasti akan wafat, dan semuanya pengen ke surga, kalau mau jujur, kayaknya bukan karena ibadah kita nyampe sana, tapi bisa jadi karena sabarnya Bapak Ibu ngadepin ujian di dunia. Maka yuk, pokok titip, apapun yang akan terarungi oleh kalian dalam rumah tangga, tolong dipertahankan. Karena sekarang kayaknya ya, nggak tahu sih, lihat di berita, seolah cerai itu sesuatu yang dianggap mudah. Asal nikahnya baru kemarin, tahu-tahu udah pengen pisah lagi. Dan kadang alasannya tuh gini ya, cerai itu boleh dalam Islam, tapi itu kan suatu hal halal yang paling Allah benci, ya nggak? Maka tolong kalau naudzubillah harus dengan cara itu, tolong itu harus cara yang paling terakhir, paling ujung. Dan kalaupun harus dengan cara itu bercerai, mohon harus dengan satu syarat utama, yaitu begitu pisah jadi tambah dekat sama Allah. Nggak boleh enggak. Misalkan ya, ada seorang istri yang setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suaminya, misalkan, ya.
Kan kalau di Indosiar mah gitu ya. Jadi dia kalaupun pisah dengan satu tujuan, ya Allah saya pengen sholat sambil punggungnya nggak disetrika. Oh itu tujuan betul kalau kayak begitu. Tapi kan yang udah-udah mah, karena ya macam-macam lah alasannya. Karena aku lebih kaya dari dia, karena dia begini dan begitu, karena ada yang lebih cantik naksir sama aku, karena ada yang lebih tampan dan lebih muda naksir sama aku. Itulah. Kan dulu pengen nikah mintanya yang terbaik kan. Dan kita mintanya ke Allah loh. Allah tahu dari miliaran manusia yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Allah juga tahu Allah maha baik, maka nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Nah kalau dua-duanya dari awal udah istikharah terus dipersatukan dalam pernikahan, sederhana, yang sekarang ada di rumah itu adalah yang terbaik menurut yang maha tahu dan maha baik. Udah gitu aja. Kalau memang di luar sana, oh nanti papa gimana, nanti ada anak magang di kantor ngegodain gimana, mah. Kalau memang menurut Allah yang terbaik adalah anak magang itu, ya dia yang jadi istriku. Kenapa kamu yang ada di rumah? Berarti kan sederhana, kamu sudah dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik. Aku mah bisa salah mah, tapi kamu yang dipilih sama Allah. Masa aku menyesali keputusan Allah? Enak jawabnya. Daripada ketika ditanya, nyesel nggak sih nikahin mama? Kemana wae baru nyadar. Jangan gitu ya. Itu mah ngeguyur api pakai bensin. Ya gitu kita mah. Ya. Serius, banyak sekali pahala dari pernikahan. Dan itu pahalanya justru bukan dari kalian tahajud tiap hari bareng. Nggak semua kuat. Bahkan punten ya, bisa jadi ada yang udah nikah berapa tahun bisa kehitung jari berapa kali tahajud bareng nih. Ya, tidak semua seindah itu. Tapi berarti dapat pahalanya atau dari mana? Ya gantian, kadang namanya wanita ada fase-fase hormonal, dia lagi haid, dia lagi atau baru ngelahirin, ada yang namanya baby blues dan yang lain-lain. Terus akhirnya kita coba ngertiin, oh dia juga capek. Gantian nanti suami juga capek, dia sebetulnya nggak betah di tempat kerjanya, atasannya kurang ajar dan yang lain-lain. Tapi gimana, dia cuma terikat satu kewajiban, mendingan aku tetap kerja sepahit ini, yang penting anak istriku nggak kelaparan. Udah mikirin itunya aja. Yuk bismillah yuk. Iya, tidak semuanya romantis kayak di film, ada film mas skenario. Ibu tahu nih, kenapa di Jepang banyak film porno? Karena di sana banyak orang nggak mau nikah. Kenapa di Korea banyak drama romantis? Karena di Korea perceraian tinggi. Jadi nikah tuh dibikin indah banget. Padahal mah ya indah sih, tergantung kitanya. Ya, di Jepang banyak film itu, di Korea banyak drakor, di Indonesia Bu, pertanyaannya, kenapa ya banyaknya film azab? Mangga dijawab masing-masing ya. Gitu. Maka yuk bismillah. Mandangnya pakai tadi, dia adalah jalan bagiku lebih mudah ke surgamu ya Allah. Ini ada ucapan dari wanita soliha kepada suaminya sampai ditulis di kitab para ulama. Nanti silakan boleh dipraktekin ke suami ya Bu ya. Suami masing-masing tapi ya nggak bisa salah ya. Suami masing-masing ya. Kalimatnya seperti ini, wahai suamiku, kami itu maksudnya ibu dan anak-anak ya. Ulangi, wahai suamiku, kami. Bentar, saya beresin dulu ya. Wahai suamiku, kami, istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa sesuatu yang haram ke rumah ini. Apal nggak?
Pelan-pelan. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut kalian kalimat itu terasa biasa, tolong pendengarkan kalimat itu di telinga seorang pria yang beriman. Ini kita sama-sama muhasabah dulu ya. Laki-laki insya Allah kebanyakan gak neko-neko. Mereka kadang makan seadanya, udah. Adanya nasi kotak, nggak rewel. Ya, sendal nggak bolong, nggak ganti. Handphone nggak pecah, nggak ganti. Kadang handphone si bapak tuh kadang biasa longsoran dari istrinya kok. Iya kan? Tapi kadang hari mereka nggak selalu indah. Ya, atasan lagi marah-marah, bawahan lagi kurang ajar, dagangan lagi sepi. Kayak satu dunia tuh kayak memusuhi mereka gitu. Tapi Bu, ketahuilah, laki-laki yang beriman, meskipun satu dunia memusuhinya, mereka bisa tenang ketika ingat satu hal, yaitu setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan ada satu wanita yang tetap mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangkan perasaan pria seperti itu. Udah tenang mikirin ibu, begitu nyampe rumah ternyata suara ibu lebih berisik daripada sound horeg. Buyar asli gitu. Ya. Serius. Atau dibalik. Hari itu begitu indah, atasan mengagumi, bawahan mengagumi. Duit lagi rame-ramenya, ini orang dagang jualan pada beli, pelanggan balik lagi, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 100 juta. Indah. Ya. Yes, akhirnya bisa jajanin istriku ya. Nih mah, sana beli emas sampai kelek kalau perlu gitu ya. Ya. Begitu dia kira akhirnya aku bisa bahagiain orang yang aku sayang, begitu dikasih nih mah 200 juta. Dan ternyata yang di rumah malah berkata, Pak, yang benar aja, masa cuman segini? Kamu lihat tuh tetangga kamu ya, dia tuh bawahan kamu, masa kamu lihat mobilnya bagusan dia daripada kamu? Kamu pikir dong, pikir mas, pikir. Bagus gak acting saya? Ibu tahu saya ngambilnya dari film Azab. Hancur asli. Ya. Ibu tahu kan endingnya di film itu perempuan itu diapain sama Allah? Ya silakan. Atau kadang tadi yuk kita balik lagi kondisinya. Ya Allah, hari itu begitu pahit, dagangan gak selalu rame tahu. Kerjaan gak selalu lancar, orderan gak selalu banyak. Dia juga di jalan udah nangis, ya Allah gimana ini sepi hari ini, ya Allah saya aja yang lapar, jangan anak dan istri. Kadang mereka nyembunyiin, laki-laki mangga bawel, kadang ada masalah udah diem. Naudzubillah paling ada yang ngerokok. Kadang dia larinya main game, kadang pergi main futsal sama temen-temennya. Enggak bawel. Jarang laki-laki mental update status giliran ada masalah. Enggak, jarang. Ada sih, tapi kan sedikit insya Allah. Ya. Nyampe rumah juga langsung meluk ibu, mama. Kenapa papa? Iya maaf ya tadi hari ini cuma dapat segini. Udah ini kalian aja yang makan. Papa mah udah besok juga bisa puasa udah. Dipeluk balik sama ibu, dibisikin di telinganya. Gak apa-apa sayang. Kalau sekedar lapar, kami kuat. Yang kami tidak kuat itu panasnya api neraka. Ini halal kan? Yuk kita syukurin sama-sama. Makasih ya sayang udah berjuang buat kami. Bu,
Itu cara memenangkan hati pria, serius. Kalian sering dengar kan, laki-laki itu punya harga diri, betul? Dan saya kenal laki-laki yang mereka berkata, gua mendingan mati daripada diinjek-injek. Apalagi yang injek-injek orang yang seharusnya secara syariat paling taat kepada diri kita ini. Ya. Hargai, bismillah. Apalagi kalau kita tahu mereka juga udah ngelakuin yang terbaik. Iya, mungkin kurang romantis, tapi sholat dijaga, di luar nggak macam-macam, ke anak sayang. Iya, mungkin nggak romantis, tapi udah atuh bismillah. Nggak perlu ditambahin, suami saya Firaun kok. Pas suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu. Ya, kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya kan nggak ada yang lebih parah dari Firaun ya kan? Dan kita tahu Ibunda Asiyah menggapai menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah justru karena sabar ngadepin suaminya. Beliau hidup zaman Nabi Musa loh. Beda dengan kita di zamannya Rasulullah, umatnya Rasulullah banyak bonusnya bu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah, puasa sehari 9 Zulhijjah tuh ganjarannya 2 tahun. Ada puasa Asyura 10 Muharram, puasanya sehari ganjarannya setahun. Ada puasa Ramadan ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal dianggap seperti setahun berpuasa. Banyak gak bonusnya? Banyak. Umur lebih pendek bonus lebih banyak. Itu asli. Nanti kalau suatu saat di akhirat kita ketemu sama umat Nabi lain, terus ketahuan kita gagal ke surga, pasti dijulitin. Ngapain ya itu? Ngapain aja dia hidup kok gagal, bonus banyak. Ngaco hidup teh. Kau udah tuh istilah saling ya hargai. Ibu tahu Dr. Zaidul Akbar nggak? Saya kutip dari ceramahnya beliau ya, karena beliau dokter dan ini ada kaitannya. Jadi beliau cerita suatu ketika lagi di bandara nunggu naik pesawat dan ada ibu-ibu ngedatengin, cerita lah. Dokter Zaidul Akbar, iya, kemana? Ya tujuannya kaudarullah sama, jadi nunggu. Sambil nunggu ada kesempatan jadi ditanya-tanya, dok suami saya sakit ginjal. Ya beliau jawab dengan ilmu beliau, oh ibu makan ini, minum ini, pola hidupnya seperti ini, terus jangan konsumsi ini itu, udah dikasih tahu dari sudut pandang medis. Terus dijawab lagi sama si ibu, semuanya sudah dilakukan dok, tapi masih sakit ginjal. Akhirnya Dr. Zaidul Akbar bilang apa? Ibu maaf ya, karena semua sudah dilakukan, izin saya pengen nanya, tapi maaf tolong jangan tersinggung. Iya dok silakan gak apa-apa. Apa yang ditanya? Ibu gimana perlakuannya ibu terhadap suami ibu? Nangis ibu. Iya kadang saya kurang menghargai, kurang berterima kasih, kadang malah saya banding-bandingin. Tapi kan, udah selalu ada tapi kannya ya. Tapi kan begini dan begitu, tapi rumah tangga yang lain ternyata nyambung ke ginjal asli. Dan kita tahu ya, ada penyakit-penyakit yang memang itu nyambung sama pikiran. Contoh, lagi stres banyak pikiran nanti bisa naik asam lambung. Dan itu betulan, udah diteliti betulan oleh dokter secara medis, betulan begitu. Dan ternyata perasaan diinjak-injak oleh pasangan itu bisa kena ginjal. Ya. Maka yuk atuh bismillah. Kadang mah kita cuma masalah di bahasa sih gini ya. Contoh. Suami misalkan punya gula. Dia juga udah nahan-nahan, tapi ternyata nyampe rumah capek nih. Di rumah teh ada bekas bobanya anak-anak. Ya, paling juga tinggal 3 sedot habis. Dipegang, masukin mulut, kesedot ge belum, kepergok sama si ibu. Si papa teh gimana sih? Kamu teh udah tahu punya gula minumnya kayak gitu. Kamu teh pengen cepet mati bukan? Nanti kalau mati kan siapa juga yang repot? Seneng saksinya seneng bukan? Si papa gimana? Aing mah sedot juga belum.
Belum sesedot juga. Sok atau disusun bahasanya. Misal begitu mau nyedot, kepergok sama ibu. Papa, lagi minum apa Caya? Oh, meniraus. Papa inget nggak? Papa kan ada gula. Ntar kalau minum itu nanti nanti mama sedih. Gele. Gak gitu juga sih. Ya. Tapi Pak jujur Pak, pengen cara yang pertama ditegurnya atau cara yang kedua? Kedua. Meskipun si bapaknya ada bregedek juga inataonan si mama ini. Tapi sok atuh kita mah kadang bahasa dikontrol. Sok ya ibu manggil anak-anak di kamar coba. Ya, ibu di ruang tamu, anak-anak di kamar dipanggil, "Adek." Nggak keluar. Ya enggak? Ibu mesti gimana, Bu? Jerit ya enggak? "Adek," masih belum keluar. Tarik napas lebih panjang, kita tahu kungfu hustle teh sih. Itu ya. "Adek." Kaca pecah 3. Si anak keluar dari kamar lari tunggang langgang. Jujur Bu, ketika si anak keluar, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu. 1-0. Besoknya si ibu di kamar, anak di ruang tamu, gantian manggil, "Mama." Gak kedengeran. Ya mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu ya. Siapa tahu orang kaya Bu, siapa tahu rumah Gujun Pio ya nggak. Ya kemarin kan udah dicontohin sama mamanya, dia tiru, "Mama." Belum keluar juga, udah deg-degan ini si anak, tapi mau nggak mau lah. "Mama." Apa yang terjadi? Ibunya keluar, dasar anak teh kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih. Biru deh. 2-0. Coba kan si anak mikir, kemarin saya telat datang, bukan sengaja, nggak kedengeran. Nggak ada anak yang punya nyali. Si mama manggil pura-pura nggak denger biar dicabok. Nggak ada yang kayak gitu. Dia baru keluar makanya lari tunggang langgang. Giliran saya nggak kedengeran, saya yang dimarahin. Giliran dia yang nggak kedengeran, tetap saya yang dimarahin. Sok coba. Lagi marah-marah kayak gitu, anak tetangga datang minta gula. Dan kadang bisa langsung lembut lagi. Anak teh menikah kan anak teh ya Allah, yang tiap hari disuruh-suruh diomelin saya, ini baru muncul sebentar minta gula, meni dipuji segitunya. Ya Allah. Anak tuh suka bingung tuh sama orang tua. Ini sampai pernah dijadikan iklan di Malaysia. Masih zaman dulu ya, ada telepon rumah. Ibu lagi sholat duha, telepon rumah berdering, diangkat sama si anak. Ternyata dari tetangga sebelah, sampai kedengeran tuh, "Dek, mana mama kamu?" "Lagi sholat duha tante." Si ibu senang, ketahuan aing duha. Ya Allah, disoleha. Ya. Begitu beres si anak teh dibelai, dikasih uang jajan. Anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Bingung si anak. Besoknya si ibu keasikan nonton, jadi sholat asarnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, nanya, "Nak, mama kamu di mana?" Dalam hati si ibu, jangan dijawab. Namanya anak kecil polos, tapi terasa kayak slow motion itu di telinga si ibu. "Mama kamu di mana?" "Lagi sholat asar tante." Beres sholat diciwit si anak. "Kamu ngapain bilang kayak begitu?" Kan bingung si anak, saya kenapa diciwit? Atulah, sholatnya karena Allah atau karena tetangga itu. Nah, kita mah ya Allah. Tahu-tahu nanti si ibunya cerita, "Kok anak saya minderan kok, dia selalu minder. Kenapa ya Bu? Da anak teh secara
fitrah akan berpikir tempat paling aman bagi dirinya adalah mamah dan rumah. Ternyata mamah dan rumah adalah tempat dia paling sering diomel. Mama adalah tempat orang yang paling sering ngomel dan paling sering banding-bandingin. Suatu saat dia harus ketemu dengan berbagai macam karakter orang di luar sana. Atuh takut ya. Cerita atau ibunya di pengajian, isi mama, kenapa anak saya begini? Nggak semua salah anak dong. Ya. Udah yuk. Mikir dari sudut pandang kitanya dulu. Ada seorang ulama, ini ada 2 riwayat ya, diceritakan ketika sedang mengajar ulama ini lalu didatangi anaknya, dan anaknya sopan sekali, santun sekali. Akhirnya ditanya oleh jemaahnya, bagaimana cara agar anakmu sopan santun begitu? Luar biasa adabnya. Maka dia menjawab, ulama ini, aku bersabar 30 tahun menghadapi ibunya yang mungkin punya bahasa yang agak kurang baik, maka Allah balas dalam bentuk betapa berbakti anaknya. Ya, maka yuk atau bismillah. Pertengkaran pasti ada, namanya cekcok pasti ada. Cuman kadang ini saya kalau sama istri ya, ketika ada terjadi sesuatu, paling ajak ngobrol. Udah tuh kita teh sebentar tahu di dunia. Anggap nanti punya anak, kalau laki-laki ya paling umur 24, 25, 26, 27 dia harus jadi imam, bertanggung jawab atas seseorang, pergi ninggalin rumah. Kalau anak kita perempuan soleha, menjaga diri, nanti tahu-tahu kadang umur 19 sudah dinikahin sama orang baik, pergi ninggalin rumah. Terus nanti yang tersisa udah tinggal duaan, aki-aki sama nini-nini di rumah. Berharap minimal mereka datang seminggu sekali, nelponin, ngasih kabar. Terus ketika nanti hari itu tiba, serius kita pengen menghabiskan waktu yang kita cuma duaan terus kayak gini dengan selalu dengan pertengkaran. Udahlah. Udah pasti. Ya juga ya. Ya udah yuk nyeblak, udah. Mungkin kita mah cuma kurang nyeblak aja sama pasangan. Jajan bareng. Sebentar. Dan liatin, Pak, kalau ibu lagi tidur liatin, Pak. Meskipun mungkin sama tidurnya bari celangap ya. Rambut jabri kayak singa. Hai ke kondangan cantik. Tapi sok bismillah liatin, ya Allah. Wanita ini ya Allah. Ada banyak orang rela mati untuk dia bahagia, ayahnya, ibunya, adik atau kakaknya. Tapi atas nama syariat dia tinggalin mereka semua ya Allah, untuk dampingin aku, laki-laki yang mungkin baru dia kenal 3 bulan sebelum kami menikah, atau berapa lama sebelum kami menikah. Lalu kalau setelah aku menikahinya aku cuma bisa nyakitin dia, buat apa ya Allah? Apa serius aku laki-laki sehina itu? Enggak. Kalau bisa mikir kayak gitu kan nanti punten bertambah tua pasti. Tahu-tahu misalkan di kantor ada yang genit, godain, dia mikir lagi, ya Allah, kalau mau istriku juga bisa kok berkarir, sukses sendiri. Banyak ibu-ibu atau dulu ketika mudanya juga pada kuliah. Tapi juga perhatikan, berapa banyak yang akhirnya rela meninggalkan itu semua hanya untuk jadi istrinya kalian. Dan harus rela kehilangan kemolekan tubuhnya karena harus melahirkan 4, 5 dari anak-anak si bapak. Terus setelah akhirnya dia laluin itu semua, lalu akhirnya tidak secantik dulu, lalu ada anak magang genit, kita langsung khianati gitu kita aja. Serius aku laki-laki sehina itu? Enggak. Ketika ada yang berkata laki-laki itu punya pride kan katanya, harga diri. Ada laki-laki bisa ngeberani selingkuh bukan karena pelakornya nggak cantik, Bu. Tapi karena dia nggak rela dirinya jadi laki-laki sehina itu. Udah cukup. Itu baru pride betul itu. Ya. Maka sama tuh perempuan juga liatin, ya Allah ini laki-laki ya Allah. Kalau dia mau dia bisa, udah sebebas hidupnya aja dia. Tapi atas nama syariat dia tahu-tahu harus bertanggung jawab atas aku, anak-anaknya. Maka bismillah sama-sama ingat ke arah sana. Ya.
Ya, banyak muhasabah we kita. Namanya teori udah pada tahu. Sebagaimana para koruptor kalau ditanya juga tahu kok nyuri itu sebuah keburukan, tapi tetap we nyolong. Yang kurang kan bukan ilmunya berarti, yang kurang yakinnya. Ya. Maka yulah bismillah. Mandangnya dari sudut pandang itu aja. Ya. Dijaga bismillah, saling ngalah. Kadang mereka ada momen di mana nggak perlu logika kita, dia pasti berbuat salah, cerita nanti nggak perlu pikir aja atau pakai logika, harusnya kan nggak kayak begitu, kamu tuh memang salah. Enggak, kadang mereka nggak perlu digituin, cuman perlu dipastikan bahwa apapun yang terjadi setidaknya ada satu bahu laki-laki ini akan jadi tempat dia bersandar. Udah cukup, mangga silakan. Sama yang diharap dari laki-laki juga kadang bukan mamah jadi orang kaya juga, jualannya jago, laris, jadi orang hebat. Enggak. Kadang dia hanya mengharapkan teh yang dibuat oleh tangan kalian sendiri, masakan yang dibuat oleh tangan kalian sendiri. Perhatikan ya. Di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, di bab tentang bagian Nabi Adam, kitab sejarah luar biasa, disampaikan tuh prestasi Nabi Adam itu sekian banyak, luar biasa. Beliau berilmu, beliau orang luar biasa. Tapi tentang Hawa, ibundanya, itu yang diceritakan justru adalah semua urusan rumah sudah pernah dikerjakan. Ya dia misalkan memasak, ya dia misalkan melayani suami dan lain-lain. Sehingga memang ternyata, ini kata guru kami ya, Ustadz Budi Asadi pernah bilang, jadi bisa jadi yang dipengen oleh Allah dan yang dipengen wanita, udah laki-laki menjadi hebat, silakan di luar sana. Dia dakwah, dia sukses, dia gimana. Dan yang laki-laki pengen tuh justru bukan perempuannya juga jadi hebat, tapi akhirnya dia bisa menjadi support system yang baik, udah di rumah, dia semua keperluannya dipenuhi. Bismillah, saling. Ya. Maka gak bisa kalau pakai sekedar sudut pandang, oh aku kewajiban, aku udah ngelakuin ini, tapi kok balasan dari istriku nggak begitu, nanti bandingin lagi sama rumah tangga orang lain. Aduh, ya Allah. Udah mulai dari situ dulu aja. Bismillah, ya. Saling nanti sama-sama. Dua-duanya ketika udah saling memandang sebagai jalan menuju surganya Allah, bismillah. Bingung mau ngambek gara-gara apa lagi atau? Ya. Yang lain ngambeknya nggak dikasih uang jajan. Yang ini ngambeknya ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru dia ngambek. Dah bismillah. Ya. Gitu aja Bu sama pasangan mah, bismillah insya Allah. Nanti sisanya Allah yang jaga. Anak-anak, kita juga nggak mungkin 24 jam dampingin mereka. Dan masalah rezeki harus sekolah di mana, nggak semua orang juga Allah takdirin jadi orang kaya. Tapi kalau saksikan sendiri dulu kami di Thailand, para bandar judi di sana duit bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah udah nggak suka sama sumber duitnya, mudah bagi Allah menjadikan anaknya kecanduan narkoba, anaknya LGBT, mudah sekali. Sedangkan tetangganya orang tua ada guru PAUD, ya. Gajinya sebulan 250.000 perak. Dan dia sulung dari 4 bersaudara, harus nafkahin adik-adiknya. Gimana adik-adiknya sekolah? Mana cukup 250.000 sebulan untuk berlima? Tapi ternyata ya sudah, anak-anak adik-adiknya beasiswa semua. Karena pada ngapalin Quran semua. Tuh, makan kadang nasi tempe, nggak bisa makan yang daging-daging all you can eat kayak gitu. Ya. Kadang nasi tempe, kadang nasi telur, tapi ya udah bisa. Udahlah, gitu aja kita mau mandang pasangan. Ya, sisanya Allah pengennya adanya tadi ya di rumah. Yuk kita lihat ya. Terus Allah pengennya tujuan rumah tangga tuh kayak gimana rumah tangga yang baik. Ternyata bukan yang suaminya setiap hari datang naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, slow motion gitu. Ya Allah Bu, disemplak naik kuda Bu, kena knalpot Bu. Geheng yang ada.
Tapi ternyata Allah pengennya contoh Quran surat 66 At-Tahrim, ya. Ayat ke-6-nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya. Bahwa Allah pengennya itu kita selamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayang, keluarga kita dari panasnya api neraka. Oh, itu berarti rumah tangga yang sukses. Allah pengennya kayak gitu. Dan yuk sekarang kita tambahkan beberapa dalil ya, beberapa ayat. Kita tahu disebutnya rumah tangga ya, ada rumah. Dan ada hewan-hewan di dalam Al-Quran yang rumahnya itu dibahas oleh Allah. Ya. Yang pertama surat 29 Al-Ankabut. Ya. Surat ke-29 Al-Ankabut ini dari total 69 ayat. Kita tahu di situ diceritakan tentang rumahnya laba-laba. Ya. Ibu tahu Spider-Man? Senjatanya apa? Jaring ya. Kita tahu kenapa itu jadi senjata, karena memang secara fisika jaring laba-laba itu kuatnya luar biasa. Dia setipis itu tapi sanggup menahan beban yang luar biasa. Sampai kalau ibarat dianalogikan ya, misalkan ada jaring laba-laba setebal karet yang biasa buat nasi bungkus, itu kalau ada jaring laba-laba setebal itu, dia sanggup menahan beban satu truk. Kuat sekali bahannya. Ya. Tapi ternyata perhatikan, rumah laba-laba justru adalah rumah yang diminta oleh Allah agar jangan kalian tiru rumahnya. Kamatsalil ankabut, sebagaimana rumahnya laba-laba. Kenapa? Yuk kita lihat ya. Dulu alhamdulillah senang sekali nontonin film hewan dulu, Animal Planet gitu ya, Nat Geo Wild. Dan ternyata laba-laba itu satu, ukuran betinanya itu memang lebih besar daripada yang jantan. Ini bukan berarti ibu nggak boleh makan banyak ya, bukan itu maksudnya bu. Tapi memang ya suaminya tuh ciut sama istrinya. Dan setiap kali beres menikah, beres kawin, maka si laba-laba laki-laki akan dimakan oleh laba-laba perempuan. Kanibal. Banyak sekali jenis laba-laba yang kanibal. Ya. Jadi mereka kawin tapi saling benci gitu. Ya. Berarti terus naudzubillah gara-gara apa? Ya naudzubillah kalau cuma gara-gara nafsu. Pelajaran selanjutnya, laba-laba itu seperti apa? Laba-laba itu, ibu kalau di sini ada yang guru biologi, ada vivipar, ada ovipar, ada ovovivipar gitu ya. Ada melahirkan, ada bertelur, ada bertelur melahirkan. Ada beberapa jenis spesies laba-laba yang dia tuh di dalam perut ibunya, telurnya menetas duluan, lalu nanti laba-laba itu anak-anaknya akan saling bunuh. Nanti yang berhasil keluar, itulah anak-anak yang terlahir. Jadi lihat bahwa sesama saudara mereka sendiri aja saling bunuh dan saling bersaing. Ya. Jadi perhatikan ya, hikmahnya apa? Bahan rumahnya kuat banget, jaring laba-laba. Tapi ketika di dalamnya penuh kebencian, ya, dan semuanya sibuk saling bersaing, semuanya dianggap musuh, panas itu rumah tangga. Ya. Itu hikmah dari rumah laba-laba. Yang selanjutnya, ada hewan yang juga rumahnya dibahas, yaitu rumahnya lebah. Surat ke-16 An-Nahl. Biar nggak ngantuk kita buka deh yuk ayatnya yuk. Lihat surat ke-16. Kita mulai dari ayat 68 aja. Di Qurannya iklan deh. Bentar ya. Surat 16 An-Nahl, silakan dibuka ayat 68. Ketemu? Surat 16 An-Nahl dimulai dari ayat 68. Kita baca 68 dan 69 ya. Silakan yang mau ikut baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun
mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Lihat lebah. Dan Tuhanmu, ayat 68, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lihat, lebah itu ternyata bikin rumah, bikin sarang, gak ada yang asal. Mereka dikasih petunjuk sama Tuhannya. Ya. Dan lebah, perhatikan, selain dia bikin rumahnya dikasih petunjuk sama Allah, lebah juga selalu pergi ke tempat yang baik, Bu. Kita tahu lebah mendatanginya apa? Bunga. Diserap nektarnya, disimpan di rumahnya. Berbanding terbalik dengan lalat. Perhatikan lalat. Ibu tangkap lalat, ibu taruh di taman bunga, itu lalat bakal tetap terbang pergi nyari sampah, betul? Belajar pelajarannya apa? Yuk, bapak-bapak wabil khusus yang pada keluar rumah nyari nafkah, atau kalaupun harus ibu juga harus bekerja, maka tolong pergilah ke tempat yang baik-baik saja. Ambil yang baik-baik di situ, lalu dibawa pulang ke rumah, maka hasilnya pun akan jadi kebaikan. Perginya ke tempat baik, nyari nafkahnya di tempat yang baik, rezeki yang didapat pun akhirnya rezeki yang baik. Dikasih yang halal, yang barokah kepada pasangan. Hasilnya pun menjadi, perhatikan, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Tuh, lebah makannya apa? Buah-buahan, kayak bunga, ya. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan lihat, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat syifa ulinnas. Syifa itu sebetulnya penawar, ya, tapi di sini diterjemahkannya obat, ya. Obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Perhatikan, ada 4 kata syifa diulang di dalam Al-Quran. Ada berapa? 4. Yang 3 itu merujuk kepada Al-Quran. Hanya 1 yang merujuk kepada apa yang keluar dari perut lebah. Ya. Ketika akhirnya lebah perginya ke tempat-tempat yang baik, yang dia makan pun nektar yang baik, yang dihasilkan pun baik. Dan kebaikannya gak cuma bagi keluarganya, tapi juga bahkan bagi manusia di luar sana. Banyak sekali yang bisa jadi obat, ya. Dan ternyata di Al-Quran menyebut kata syifa, penawar, itu 4 kali, 3 merujuk kepada Al-Quran, dan hanya 1 yang merujuk kepada selain Al-Quran, yaitu justru adalah apa yang keluar dari perut lebah. Ya. Ayo bismillah, ya. Selain itu, perhatikan, ada 1 surat yang riwayatnya seingat pokok dari Umar bin Khattab. Ada juga yang menyebutkan ini marfu nyampe ke Rasul, bahwa ada 1 surat yang wajib dipelajari kalau pengen berumah tangga. Surat apa itu? Tahu tidak? Surat 24. Surat apa? Sebelum Al-Furqan, setelah Al-Mu'minun. Surat apa? An-Nur. Yuk kita lihat, ya. An-Nur artinya apa? Cahaya. Kata cahayanya baru baru ada di ayat 35. Kita lihat ayat 35-nya. Yuk. Kita akan baca 35 dan 36 dan 37. Mau dibaca Arabnya atau langsung terjemahan? Baca ya, biar pada dapat kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin
nas wallahu bikulli syai'in alim. 36 fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. 37 rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Perhatikan 35 di ayat 35 suratnya An-Nur, tapi kata nur baru ada di ayat 35. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya ya disampaikan ya, cahayanya Allah itu seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi yaitu zaitun, tidak tumbuh di timur, tidak pula di barat. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat cahaya ya, dan kita disuruh mengambil cahaya. Ayat 36 menunjukkan di mana kita harus mengambil cahaya itu. Cahaya itu adanya di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, yaitu adalah masjid, tempat di mana Allah dipuji, diagungkan, ya. Dan di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Pelajarannya apa berarti? Yuk, cahaya itu ada di masjid. Maka yuk berarti suami wajib ke masjid agar dia membawa pulang cahaya itu ke rumahnya. Sebagaimana lebah pergi mengambil kebaikan dari luar lalu dibawa ke rumahnya. Bu, kalau suaminya sholatnya di rumah terus, mintain ke masjid. Papa di masjid, Pak, ayo. Gampang. Oh, tapi kan di rumah juga bisa, kan jadi bisa berjamaah sama mama. Sholat dulu, ya, di masjid. Nanti gampang nyampe rumah kita ulangin sholatnya, nggak apa-apa. Bagi papa itu sunnah. Meskipun sudah sholat asar, nyampe rumah sholat asar lagi nemenin mama, boleh kok. Boleh. Jadi sunnah. Bahkan kita diizinkan kalau kita pengen sholat, aduh sendirian, minta tolong, Pak, boleh temenin saya nggak Pak? Biar pengen dapat pahala jemaahnya Pak. Boleh. Nanti jadi sunnah bagi orang yang nemeninnya, meskipun dia udah sholat. Ya. Maka cahaya itu adanya di rumah-rumah Allah, bawa pulang dari sana, Pak. Dan lihat, siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Silakan kalian pengen tetap jual beli, dagang, tapi itu tidak membuat kalian lalai. Waktunya sholat, tetap ke masjid, dan Allah dan orangnya juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Bukan yang berarti bapak semua harus berhenti kerja, silakan ke masjid, berhenti kerja terus jadi di masjid terus, enggak. Ya, bapak tetap harus nanti ada yang mengajar, ada yang berbisnis, ada yang buka toko, tapi waktunya sholat, ayo ambil cahaya di masjid agar kita bawa pulang ke rumah. Pelajaran, ya. Lihat 38-nya, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kita capek, yang lain nggak usah sholat di masjid, misalkan sholatnya di toko, atau bahkan ada yang nggak sholat. Tapi kita tetap bismillah sholat, maka nanti akan Allah balas dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Dan agar apa? Agar Dia, Allah, menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ini udah yuk bismillah. Mulai dari mana berarti? Yang laki-laki, para bapak jaga sholatnya di masjid, ya. Bawa pulang cahaya itu dari rumah. Dan yuk seperti lebah, yuk kita lihat lebah gotong royongnya kayak gimana. Di rumahnya jangan sampai kayak laba-laba. Rumah tuh jadi panas, isinya aura, berantem terus. Jadi pasangan tuh hanya tempat mencurahkan segala emosi. Keselnya sama teman-teman arisan yang diomelin anak. Ya. Atau begitu juga sebaliknya, ya. Ada yang ibunya baik, anak-anaknya yang kurang ajar ke ibunya, ada yang gitu juga. Ayo ke teman gak berani nolak, diajak ini itu selalu mau, giliran ke mamanya, nah tolong bantu mama, nah apa sih mama tuh nyuruh-nyuruh melulu. Ini kita tahu ya, rasa paling menyakitkan bagi seorang ibu itu justru
ketika kita dibentak oleh anak yang dulu kita bertaruh nyawa membesarkannya. Betul Bu? Bismillah, yuk mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keturunan yang solihah. Tapi lihat ini kita baru bahas sedikit dan gak akan habis ayat-ayat ini dibahas, pelajarannya begitu banyak. Ya. Maka yuklah, bismillah kita sisakan waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, atau barangkali kok ada salah menyampaikan, tolong kalau mau dikoreksi juga silakan. Ya. Ibu pengennya tanya jawab atau foto-foto? Kalau tanya jawab berarti nggak boleh foto ya, nggak boleh dua-duanya, serakah. Ya silakan. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Mudah-mudahan yang sedikit disampaikan tadi ada kebaikan. Ustaz, saya boleh minta tisunya? Selembar boleh? Ustaz mau lanjut menyampaikan kajian dari majlisnya Ustaz? Atau langsung tanya jawab? Dari mana? Majlis, kajian majlis sudah. Udah sih segitu dulu. Tanya jawab dulu. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan. Suaranya jelas nggak dari tadi? Yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu dan menjadi Alhamdulillah ya. kita membuatkan cinta. Kadang suka nggak masuk, ini udah dicolok. Ke Taipei tanggal 13 kalau berangkat ke Taiwan, Taipei 13, 14, 15. Para peserta kajian. Ya di Borces, Boas. Sebelum kita lanjutkan kepada Q&A atau tanya jawab, kami menginformasikan bahwa saya ada manfaat ya. Membuat buku ya, sudah membuat buku, jadi bagi Bapak dan Ibu yang Suruh mandi nggak geram kayak macan. Masa begitu? bisa langsung menuju Taipei-nya di mana ya nanti? Lupa, nanti akan di-share posternya. Hasil dari Selamat mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah tangganya masing-masing ya. di daerah Bogor. Si kembar nggak bisa ikut ya undangnya. Ngurus visanya susah ya. Sudah Cuma kokomatif doang. Bisa berfoto langsung dengan Ustadz di akhir sesi seperti itu. Baik, dikarenakan waktu kita sedikit, Bapak dan Ibu, Akasa baji-baji Taipei 13 Desember. agar lebih maksimal, satu pertanyaan saya akan Lombok belum tahu kapan bisa mudah nanti bisa kena ya. Jadi kepada panitia boleh dilihat Amin, semoga siapa baik-baik yang saja. memang akan memberikan. Wa yakum. Kita mulai dari barisan yang paling kanan terlebih dahulu. Baik, Ibu yang berkerudung merah, boleh? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aci dari Majlis Salim Anggota Babakan Tua Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Masya Allah, lengkap. Saya mau tanya, Ustaz. Iya dong. Berapa Ustaz? Kan narkoba haram, Iya, ganja haram. iya. Sampai orang-orang melaksanakan atau berbuat minum ganja yang haram itu, sampai korban, anaknya, istrinya dihukum, sampai korban, anaknya, istrinya kelaparan. Jadi kenapa itu pabriknya tidak ditelusuri, masih dipelihara pabriknya? Oke. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya. Baik. Nah, terima kasih ya Pak Ustaz, mohon Ya. jawabannya untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya, Boleh, Ustaz. satu-satu. Minta izin dimatikan ininya. Ya. Bismillah. Ya. Kenapa masih tetap ada? Atau mau sekarang kita berangkat ramai-ramai di gerbek? Ya. Jadi begini ya. Kita diberi kebebasan sebagai manusia. Namun kebebasan itu ada yang digunakan untuk ketaatan. Kayak ibu nih waktunya bebas tapi malah milih datang ke pengajian. Tapi juga di luar sana ada orang yang memang ya izin ya,
dia tadi berbuat kerusakan. Kalau ditanya kenapa ada, ya salah satu alasannya karena peminatnya memang masih ada. Yang pengen pakai narkobanya ada, yang pengen jualannya ada. Kenapa prostitusi ada? Ya sama. Perempuan yang pengen kaya cepatnya ada, laki-laki hidung belangnya ada, yang backingin juga ada. Kenapa juga perjudian ada? Karena yang pengen main masih ada, yang pengen bandarin juga ada, yang ngebackingin juga ada. Ya. Maka ibarat bisnis terbutuhi semua. Ya. Kenapa telur laku? Ya ayamnya masih ada, yang pengen jualan ada, yang pengen makan telur tiap hari juga ada. Ya. Itu dari sudut pandang ya bisnis ya, walaupun kita tahu itu haram. Maka Allah udah cipta, kalau pengennya seideal itu, Allah udah ciptain tempat yang ideal nanti di surga. Kita sekarang itu sedang diuji, diaudisi untuk mencari tahu siapa yang paling layak untuk masuk ke surga tersebut. Dunia ya penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita pun bertanya akhirnya, kok kalau semua hal, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak kabulkan doa semua orang? Doa orang macam-macam. Nanti ada yang doa keburukan terus dikabul juga gitu? Enggak. Dan kadang kalau misalkan semua kepengennya baik, contoh, ibu bapak semua pengen sehat, kira-kira satu dunia semuanya pengen sehat, dikabul satu dunia sehat, apa yang terjadi? Rumah sakit bangkrut, dokter nganggur, apotek udahan, ya. Ada masalah yang lebih besar. Tapi kok kan kasihan yang sakit? Iya kasihan. Kasihan tadi anak istri yang jadi korban naudzubillah karena suaminya kecanduan narkoba. Iya kasihan. Tapi bisa jadi kalaupun sampai wafat naudzubillah, bisa jadi gara-gara kezoliman tersebut korban-korbannya itu lebih mudah ke surganya Allah daripada yang suaminya udah pada baik. Allah aturi gimana cara paling mudah kita ke surganya Allah. Karena kalau kita pengen ke surganya Allah ngandelin ibadah kita, punten. Sholat rupa rakaat wae. Zuhur 2:30, asar 5:30, subuh sebangunnya sekalian duha. Dan istiqomahnya istiqomah kuliah kulhu deui. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sujud lama padahal lagi mikir nih, abis ini tasyahud apa berdiri teh. Jadi asli ibadah kita tuh kurang. Tapi Allah lah adalah yang paling berusaha agar gimana caranya kita lebih mudah ke surganya Allah. Meskipun ada yang harus nyampe sana gara-gara kanker. Ya Allah, sakit, kanker, yang lain mah sehat. Tapi bisa jadi yang kanker itu nanti akan berkata, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir, maka surganya pasti lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat, jualan narkoba. Pahit, iya pahit di dunia ini. Tapi standar kebaikan itu bukan pahit dan nikmat. Tapi apapun yang bikin kita tambah dekat kepada Allah. Iya dia sakit, kalau semenjak sakit tambah banyak taatnya, kebaikan. Iya motornya hilang, tapi semenjak motornya hilang jadi rajin ke masjid, gak pernah berangkat maksiat lagi, kebaikan. Oh duit banyak, jabatan naik, tapi gara-gara itu jadi jauh dari Allah, musibah. Standar kebaikan cuma satu, bikin kita tambah dekat sama Allah kan? Iya kita pengen itu semua hilang. Tapi tempat ideal itu adanya nanti di surga. Karena kita hidup di dunia yang serba terbatas. Tadi semua pengen sehat, masalah kalau dikabulin sehat semua. Semua pengen kaya, dikabulin semua kaya. Gak akan ada gedung ini, karena gak ada yang mau jadi tukang. Gak akan ada yang bikin mikrofon ini, semuanya udah pada kaya, ngapain bikin pabrik. Bogor udah jadi gunung sampah, karena gak ada yang mau menjadi petugas kebersihan. Yang ada orang tiap hari berantem, Pak buangin sampah saya deh, nih 1 miliar. Kamu yang buang, nih 2 miliar. Ih, kamu yang buang, nih 4 miliar. Gitu berantem. Karena duitnya gak habis-habis. Tapi ternyata gak perlu kaya, gak peduli korban, gak peduli kaya, gak peduli belum kaya, gak peduli korban, gak peduli siapapun itu, selagi dia nurut sama Allah, punya peluang yang sama ke surganya Allah. Dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Jadi selagi unsur-unsurnya tetap ada, ya ada.
Dan kita bisa lakuin apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Ini lagi amal ma'ruf nyampein. Cuman masalahnya nggak semua punya kekuatan nahi munkar. Ini kita berharap ada orang-orang soleh yang berada di kepemerintahanan. Kenapa? Karena ya punten ya, 1000 fatwa ulama mengharamkan narkoba, 1000 fatwa ulama mengharamkan khamr, minuman keras, akan kalah dengan satu tanda tangan pemimpin yang mengizinkan minuman keras dijual di toko itu. Dia gimana dong? Ini lagi bencana. Terus akhirnya ada yang berkata, rakyat cuma bisanya kritik, caci maki, bisa nggak bangun jembatan? Pemerintah bangun jembatan. Ya, kalau kita bisa punya duit masing-masing bangun jembatan, hayu. Masalahnya kan mereka dititipin uang dari rakyat untuk memang bangun jembatan. Jadi ya kita sedang hidup di tempat yang tidak ideal. Tapi dari semua kepahitan itu, kalau kita bisa jadikan jalan tambah dekat kepada Allah, kita yang paling beruntung. Ya, dengan dakwah ini kita mudah-mudahan berharap nanti juga ada bandar judi lain yang tobat, ada bandar narkoba lain yang tobat. Dan ujung-ujungnya memang biasanya pasti nyesel ya, karena nggak ada orang pengen jadi jahat selamanya. Pengen jadi playboy seumur hidup nggak bisa pak, karena nanti perempuan mudanya nggak mau lagi sama kita karena kitanya udah tua, ya, udah kisut. Jangankan bandel pak, akan ada harinya nanti kita makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, apalagi pengen bandel, nggak bisa ya. Jadi ujung-ujungnya pasti mentok. Dan ujung-ujungnya pasti kita nyari Allah dan butuh kepada Allah. Tapi pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Ya bismillah. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus berdakwah. Dan nanti orang-orang yang soleh itu nanti ada yang ada di pemerintahan, ada yang jadi orang kaya, sehingga akhirnya bisa menjadi pertolongan. Dan mudah-mudahan itu terpenuhi semua unsurnya. Karena toh pernah terjadi kok negeri yang makmur itu luar biasa dibawa ke kepemimpinan Rasul, ya. Tinggal mudah-mudahan atau kepemimpinan orang-orang yang mengikuti beliau. Tinggal mudah-mudahan kita ngikutin contoh-contoh terbaik itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua di daerah. Oke, boleh silakan ibu yang dari pertama menunjuk tangannya. Silakan kami dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ibu. Jadi bertanya Pak Ustaz. Mangga. Saya ingin menanyakan tentang dosa keluarga ya Pak Ustaz ya. Katanya kalau sudah berijab kabul itu dosa dari istri dan anak itu ditanggung sama suami. Oh gitu. Terus? Kemudian di Al-Quran sendiri ada bunyinya kalau dosa seseorang itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya. Contohnya misalkan kayak ini Pak, perempuannya berbuat dosa atau misalkan tidak menggunakan hijab atau apa itu, Ya. katanya ayahnya. Itu Katanya. yang saya Ya. ya. Pak Ustaz, terima kasih. Baik, bismillah. Yuk kita jawab dulu ya. Betul, di Al-Quran ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan dia orang itu tidak bertanggung jawab atas dosa orang lainnya. Ya. Tapi ingat, setiap manusia itu punya kewajiban. Contoh, seorang imam, suami harus dakwahin istrinya, ngajarin anak-anaknya. Kalaupun ternyata nanti istrinya tadi bikin dosa atau misalkan anak-anaknya bikin dosa, itu baru jadi kejadian suami nanggung dosanya, bukan si ayah nanggung dosa anak yang nggak berhijab, bukan. Tapi baru jadi dosanya ketika si ayah tidak menjalankan tugasnya, dia tidak mendakwahi si anaknya. Nanti dia akan ditanya, kenapa kamu tidak sampaikan? Kamu tahu ilmunya dan itu anak kamu punya waktu untuk menyampaikan. Ya, jadi tidak murni sekonyong-konyong udah dosanya tahu-tahu jadi munculnya di catatan suaminya. Karena kita lihat Nabi Lut nggak mungkin gak dakwahin istrinya, tapi ternyata istrinya ikut kena azab juga. Apakah beliau nanti menanggung dosa istrinya? Selagi kita udah melakukan yang maksimal, maka dia lolos. Yang bakal jadi masalah itu kalau kita tidak melakukan.
Nggak pedulilah di anak, nggak usah diajarin, gimana ntar aja. Nggak pedulilah istri mau kayak gimana, mau dia WA-an sama laki-laki lain kayak mau apa kayak, kita nggak pernah tegur, nggak pernah apa. Itu nanti yang akan kena masalah karena jadi sikap dayuts juga kan, membiarkan, ya. Jadi dosanya itu bukan dosa orang itu ditanggung, bukan, tapi dosa kita tidak menjalani kewajiban kita, ya. Seperti itu, ya. Makanya bismillah, selagi akhirnya udah benar-benar ngejalanin, Nabi Nuh udah benar-benar dakwahin anaknya, Rasulullah udah dakwahin pamannya Abu Thalib, ya. Nabi Lut udah dakwahin istrinya. Tapi ya sudah, udah dilakuin semaksimal mungkin, dianya memang harus diuji seperti itu. Ya sudah, itu nggak mungkin Allah tidak adil, ya. Kalaupun istilahnya bertanggung jawab, ya itu tadi, ketika kita tidak jalanin tanggung jawab kita, maka dia harus bertanggung jawab atas kelakuan orang-orang yang berada di bawah dirinya. Ya, gitu sih penjelasannya kurang lebih yang saya tahu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tidak berarti begitu akhirnya anak keluar tanpa hijab, anak perempuan, ya, terus langsung bapaknya lagi tidur kecatat. Bisa kecatat dosanya kalau bapaknya nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah nasihatin. Tapi kalau bapaknya udah ngelakuin maksimal seperti Nabi Musa kepada anaknya, ya enggak, itu beda cerita. Ya, gitu Bunda. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, untuk dua pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kesempatan untuk barisan yang sebelah sini. Dipersilahkan. Boleh untuk Ibu yang di belakang sana, yang paling baru berkerudung merah ya, atau pink. Berkerudung pink ya Ibu, betul. Silakan. Yang wajahnya lebih menderita dulu aja. Ya takutnya masalahnya lebih urgent ya. Maaf ya Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Silakan. Gini Ustaz, nikah itu kan bukan kita mencari seseorang yang sempurna gitu ya. Tapi tentang bagaimana kita mau tumbuh bersama orang yang sama setiap hari, bahkan ketika kita sama-sama ada di sekolah. Lalu bagaimana amalan yang wajib kita lakukan bersama untuk menciptakan atmosfer rumah tangga yang penuh berkah. Terima kasih. Masya Allah. Gimana cara kita menciptakan atmosfer rumah tangga yang penuh berkah? Ya, ya tadi yang sudah disampaikan ya. Laki-lakinya menjaga ketaatannya kepada Allah, istrinya juga melakukannya untuk Allah. Jadi kita mandang semuanya itu jadi amal soleh. Karena kalau udah mandangnya untuk jadi amal soleh, sesuatu yang di sisi Allah, nggak mungkin disia-siakan. Contoh, ada ibu masak untuk suaminya nggak bisa, Bu, saya udah janji mau sepedahan. Ya udah, akhirnya dia pergi, udah capek-capek dimasakin. Ya kita kan masaknya untuk jadi amal soleh. Suami makan nggak makan, tetap jadi pahala nggak? Tetap. Kan justru malah aneh kalau misalkan udah masak nih, baru cair pahalanya, nunggu suami makan dan muji. Ya tuh kapan cairnya? Ya. Ibu ngingetin anak selama 30 tahun untuk jadi anak soleh. Nah ayo sholat. Ternyata si anak baru dapat hidayahnya 30 tahun kemudian. Terus pahalanya baru cairnya 30 tahun kemudian gitu. Enggak. Kita ngingetin orang untuk sholat. Dia sholat nggak sholat tetap dapat pahala. Jadi ketika sudah kita benar-benar lillahi ta'ala, satu, hati kita lebih enak, gak akan ngambek, gak akan ambekan, gak akan gampang emosi, marah dan meledak-ledak. Karena dari awal banget aku nikahin dia karena Allah. Aku ngelayanin dia bukan supaya dia cinta, tapi karena Allah suka, udah gitu aja. Allah suka, mudah bagi Allah ngejaga suami kita untuk tetap jadi suami yang baik bagi kitanya. Ya. Kita baik ke anak-anak, iya karena sayang, tapi juga karena ini perintah Allah. Nanti kita udah jadi orang tua yang baik, mudah bagi Allah, kita wafat duluan pun Allah yang jaga anak-anak kita. Sebagaimana anak-anak di surat Al-Kahfi itu, rumahnya mau roboh dibangun sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita bangun rumah yang bangun tukang, 2 anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang Nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa? Ayat 82-nya, wa kana abuhuma sholiha, karena orang tuanya solih. Tidak diceritakan anaknya juga solih, tapi ketika orang tuanya jadi orang tua yang solih, Allah jaga anak-anaknya. Bismillah. Ya. Jadi bismillah.
Kemudahan adanya pada ketaatan. Kita taat sama Allah, semua ikutin syariat dan ngelakuinnya lillahi ta'ala, pasti Allah tolong, nggak mungkin enggak. Iya, masalah tetap ada, tapi juga mudah bagi Allah membuat masalahnya bagi kita udah gitu. Ada orang nggak makan daging ngambek, tapi ada orang yang diuji pahit banget. Seperti para nabi dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, ada yang ditelan ikan paus, ada yang kusta sekujur tubuh selama 18 tahun dan 12 anak kandungnya meninggal barengan, Nabi Ayub. Tapi mereka semua pada berkata, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Surat Maryam ayat 4. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Yang berdoa kayak gitu gimana? Siapa? Seorang nabi yang mulia tapi menanti keturunan sampai puluhan tahun. Tapi bukan yang ngambek malah berdoa kayak begitu. Aku nggak pernah kecewa. Ya. Dan akhirnya tetap aja mulia di sisi Allah. Firaun raja, punya segala-galanya, istri soleha, berkuasa, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk pun gak pernah, hina, neraka, gak jadi apa-apa. Terbukti gak ada satupun orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Betul. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya Ayub, padahal Ayub itu pernah kusta sekujur tubuh, tapi dia tetap mulia karena Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi yuk istilah sudut pandang yang tadi digunakan, ya, pandang pasangan itu jadi jalan aku tambah mudah ke surgamu. Dia lagi muncul kebaikannya disyukuri, wah dia ladang pahala. Dia ada yang nggak baik ya, jadi penggugur dosa, wah dia gugurin dosa saya. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Ya udah dapat fasilitas nih, digugurin dosa sama suami, anteng. Coba adem kan, enak kan? Udah malillahi ta'ala, ikut syariat, gak mungkin gak Allah tolong. Dibikin adem rumahnya. Walaupun ada yang bisa dilakuin, yuk rumah jangan sampai kayak kuburan. Kata Nabi, ya udah dibacakan surat Al-Baqarah di rumah teh. Atau minimal kita baca Quran setiap hari. Kalau bisa 1 hari 1 juz, jadi sebulan sekali khatam. Ya, bismillah. Sholatnya dijaga. Di rumah tidak ada kemaksiatan, baik laki-laki atau perempuannya, suami atau istrinya nggak ada yang bawa pulang yang haram ke rumahnya. Bismillah, adem pasti, ya, adem. Daripada rumah orang-orang kaya yang naudzubillah yang korupsi, yang kayak gimana duitnya segala macam, tapi yang dibawa pulang yang haram-haram, oh panas rumahnya, ya, gitu ya, amalannya apapun bebas silakan, yang penting sesuai syariat dan membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya, amalan kan bebas. Ada yang kuat baca Quran, ada yang baca Quran ngantuk, tapi dagang jago. Ya udah silakan dagang. Siapa tahu dengan keuntungan dagangnya ibu jadi bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Bebas kan amalannya. Yang penting semuanya sama-sama mendekatkan diri ke Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Meningkat ke soal selanjutnya terakhir dari ini sudah cukup 4 ya ibu ya, karena waktu kita sudah jam 11. Oke, ibu yang menggunakan kacamata kerudung abu dipersilakan. Kerudung abu sebelah sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Denis. Mangga. Saya Suci. Saya ingin bertanya tentang keluarga itu sendiri, suami dan istri. Pastinya dalam rumah tangga itu sangat manusiawi apabila grafik keimanan orang itu kan akan cenderung naik turun gitu. Pada saat grafik keimanan baik si istri ataupun suami sedang ada di bawah, salah satunya ini beristiqomah. Seperti itu. Kita bicara dari sisi istrinya dulu yang ini beristiqomah. Apa yang harus dilakukan oleh si istri apabila menginginkan istiqomah yang selaras dengan suami di rumah tangga? Apakah ia harus mengajak si suami? Kita ambil contoh, kita ingin memperbaiki sholat malam misalnya. Ya. Kita ingin mengajak suami, tapi di pikiran istri mungkin kan suami itu imam kita. Apakah kita sebagai istri memang harus mengajak
atau pada saat sujud malamnya ia mohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Si suami diberikan hidayah, kita harus memohon kepada Allah atau kita ajak suami untuk kita sama-sama ke surga bareng. Jadi dari segi istri yang punya pikiran itu kan suami imam kita, tapi pada saat Allah sudah memberi hidayah istri dulu yang untuk starting di istiqomahnya itu harus mengajak atau tetap memohon kepada Allah itu untuk diberikan hidayah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya, memang idealnya, ini bisa jadi nasihat bagi yang belum menikah juga ya. Bagi laki-laki harus punya 3 kelebihan dibanding istri. 1, lebih takwa. Ya. Jadi kalau ternyata kita mendapati istri ternyata tiap hari duhanya 4 rakaat, maka suaminya harus lebih banyak. Istri setiap hari baca Qurannya 2 lembar, maka suaminya harus lebih banyak dari 2 lembar, 1 juz kalau bisa. Jadi pokoknya suami itu nggak boleh kalah takwa. Yang kedua, lebih ilmu. Nanti istri soalnya terbatas, dia mau nanya ke siapa? Ya ada internet sih sekarang alhamdulillah. Tapi kan nggak mungkin nanya suami orang. Ya, alhamdulillah kalau ada pengajian, bentuknya lagi jadi majelis ilmu kayak begini. Kalau bisa ditanya ke suaminya dan suaminya tahu itu alhamdulillah. Kalau enggak ya ngaji bareng. Ketiga, ini tidak wajib, ya. Tapi kadang bisa jadi huru-hara. Selain lebih takwa dan lebih berilmu, suami juga harus lebih banyak duitnya daripada istrinya. Ya. Kok berarti kalau aku tidak kaya nggak boleh nikahin wanita kaya? Boleh. Rasul dulu menikahi Khadijah yang lebih kaya. Tapi ketika benar-benar memantaskan diri di hadapan Allah, mudah bagi Allah dimampukan oleh Allah. Tapi itu sebelum menikah. Anggaplah udah menikah dan ternyata istrinya hijrah duluan. Dia pengen istiqomah, tapi suaminya masih belum mau. Gimana tadi? Apakah diajakin atau didoain? Dua-duanya. Ngajakin kan bisa pelan-pelan. Iya, imam, betul, pemimpin. Tapi pemimpin juga kan? Dulu selevel Umar bin Khattab juga punya penasihat. Ya. Beberapa sahabat yang dijadikan majelis syuro. Ada Abdurrahman bin Auf di sana dimintai nasihatnya, ada Utsman bin Affan, bahkan ada Ibnu Abbas yang masih sangat muda diminta sudut pandang dari anak muda juga. Ya. Rasulullah pun bermusyawarah. Perang Uhud itu tadinya Nabi pengennya gimana? Kita sambut di kota, tapi para sahabat yang lain pengennya kita jemput mereka keluar. Makanya perangnya di Uhud, tidak di Madinah. Ya. Itu hasil musyawarah. Ya. Maka silakan boleh kita mulai yuk. Tinggal mudah-mudahan bukan jenis suami yang dikasih tahu teh ngambek wae. Ya. Kalau ngambek pun ya sudah. Kita ngasih tahu dia tahajud, Allah yang ubah bukan kitanya. Dia tidak tahajud tetap jadi pahala. Sabarnya ngadepin suaminya jadi kebaikan, jadi pahala yang luar biasa. Ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Doain terus, nasihatin terus. Pinjam lisan dari orang-orang yang dihormati oleh suami. Saat nanti titip ya, nanti pas ketemu suami bahas tentang tahajud, siapa tahu dia jadi itu juga boleh. Ya. Silakan, ya. Dua-duanya. Jalan manapun dilakukan boleh. Ya. Iya suami imam, tapi suami juga bisa dapat nasihat. Suami juga, cuman memang ada adab-adabnya ya. Kalau lagi nasihatin suami ya pas lagi duaan di rumah, lagi sebelum tidur pillow talk di kamar, jangan lagi di hadapan anak buahnya. Tahu-tahu enggak, papa salah, papa tuh ngaco gimana sih? Oh itu mempermalukan namanya, ya. Maka ya bismillah, mudah-mudahan ketabahannya ngingetin dan mendoakan itu enggak ada yang sia-sia. Bismillah ya. Semoga Allah kumpulkan teteh dan keluarga kelak di surga Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan dan menjelaskan perihal tanya jawab yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa kita aplikasikan dan bisa kita optimalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, apa-apa baca terus. Pada ibu yang memang karena tiap hurufnya tetap jadi pahala meskipun gak ngerti. Mudah-mudahan nanti suatu saat sambil dibaca terjemahannya dan sambil akhirnya ngerti artinya. Itulah ajaibnya Quran. Ya. Mohon izin kesediaannya untuk Ustaz untuk memimpin doa untuk pada sesi hari ini.
Mau penyampaian dulu atau doa dulu? Baik, sebelum kita lanjut ke sesi doa, ada penyampaian dari majelis kepada rumah kepada Bapak dipersilakan. Ya. Ini teh boleh diminum nggak Pak? Nah, saya minta kehalalannya dulu ya. Ridho. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu hari ini? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Senang ibu hari ini? Senang karena dengar kajian atau melihat kodemis? Waduh, jangan salah niat ya ibu. Biar ilmunya jadi berkah dan manfaat. Kalau anggurnya juga boleh. Ridho. Baik, ibu-ibu semuanya dan juga bapak-bapak, mohon izin saya Dinda, tim Korea Muslim dan juga dari Khairul Ummah. Jadi saya ingin menyampaikan mengenai program yang sedang kita jalankan bersama Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah salah satu program kebaikan kami yang insya Allah ini Ada kacamatanya. akan Bisa begitu. pertanyaan penuh manfaat dan insya Allah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngilu buntuna. Nah, jadi kita sedang dalam program pembebasan lahan untuk Khairul Ummah yang nantinya akan menjadi anggurnya banyak. dan juga pendidikan Islam yang di sana insya Allah akan Iya benar aja benar. SMP, SMA dan juga masjid. Insya Allah. Benar, atlas benar. Luas tanah yang akan kita bangun di sana adalah sekitar 2.700 meter kalau di next. Dan Iya yang dulu itu, nggak tahu yang dulu yang mana. Tahu ya itu Cimapan di mana? Tahu ya. Nah, tanahnya. Yahin aja, yahin. Di seluruhnya Kodenis. Udah bela-belain pakai kuota loh ikut live. Mungkin tahu kalian. Ya, yahin aja, yahin. Di situlah nanti di tanah seluas 2.700 meter ini. Ini dari di Bogor. Ini dari Surabaya. Islam. Kemarin udah ke Kalimantan baru pulang. Nah, Kutai Timur. Yang sekarang jadi Bogor lagi. Tapi alhamdulillah kebermanfaatannya sudah bisa dirasakan. Dan Maksain sholat. Males ngaji, paksain ngaji. Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Sudah. Kalau ibu semuanya pernah ikut kajiannya Kowo kayak hati Dan muter. di rumahnya Kowo, mungkin ada yang pernah di sini? Belum ada? Oh belum. Ya, di bawah. Cek lagi Semplak. nanti setiap bulannya juga akan ada kajian di sekolah di Quran yaitu akan diisi langsung oleh Kowo. Dan selain ada kajian Lagi kajian tiap hari kajian insya Allah. kita juga ada program yang namanya Aku Cinta Quran. Kenapa kami buatkan program? Semoga segera diberikan keturunan yang soleh-solehah kakak insya Allah. Di sekitar kita banyak sekali yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan guru-guru hijayah dari yang tua Insya Allah kami lagi. masih banyak ternyata. Dia sama juga. Itu menjadi keprihatinan kita. Ini kacamata lagi. Adalah pedoman hidup kita yang mana kita harus bisa membacanya dengan baik. Bagaimana kita bisa mempelajari dan memaknai Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya. Maka Ini sekarang topi dan kumis. Aku Cinta Quran ini. Dan selanjutnya itu ada Next India Ya, program kita Jumat doakan. Hanas yang Sumatera ya. alhamdulillah juga ini setiap hari Jumat kita Ya, caranya nikah. dan tidak putus. Ini Halalkan. adalah program berbagi yang dimana kami di sini buatkan beberapa kategori program ya. Yang pertama itu ada berbagi makanan. Oh ya ini kamera depan. Jadi kalau pakai tangan kanan di kalian akan kelihatannya tangan kiri. Ke satpam, ke kerja-kerja kita temuin di jalanan. Selain juga kita bagi-bagi makanan, kita juga kadang bikin social eksperimen yang mana kita Iya, akan tanggal 13 kalau ke Taiwan. uang tunai yang insya Allah uang tunai itu akan dimanfaatkan Depok kapan ya? oleh Depok mah deket lah sama Bogor. seperti itu.
Selain itu juga Ayo lah nanti. kita dorong Ke Cibubur kok nanti ada ke Cibubur ke tempatnya Kodondi mau podcast. Kita bagikan lagi kepada yang membutuhkan. Jadi insya Allah manfaatnya berlapis lagi seperti itu. Dan alhamdulillahnya walaupun bangunannya belum ada, tapi program-program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Udah berapa ya? Dan insya Allah ini akan Biar terus ganjil. berjalan sampai nanti bangunan fisiknya ada di tengah-tengah kita. Dan next boleh saya mau mengajak ibu semuanya. Tahu Depok kapan ya? Lupa kok ya dua. Mungkin terlalu kuat ya. Besok Hafiz. Sama belakang aja. Ini Syuting Hafiz RCTI. jadi semuanya ikut berpartisipasi dalam program ini. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin dari Bapak ada yang ingin tambahin itu? Silakan. Ya, bismillah sebentar. Silakan ini ladang amal ya. Untuk bekal, mudah-mudahan jadi bekal kita ketika pulang ke hadapan Allah. Sekarang sudah ada SMP-nya tahun ketiga, mudah-mudahan bisa seperti Borces ya, besar, banyak memberi manfaat. Nah ini masih pembebasan lahan untuk supaya nanti pengen ada TK, SD, SMA-nya, bahkan sampai perguruan tingginya. Dan kegiatan sudah diadakan meskipun belum ada terbangun seperti sebesar ini ya. Tapi ya mohon doanya. Yang aku tahu bagi nanti yang ikut berwakaf, bersedekah, pilihannya cuma 2, paling cepat diganti di dunia, paling lambat diganti setelah mati, jadi bekal amal soleh kita. Jadi aslinya kalian cuman duitnya gak kemana-mana, tetap milik kalian, cuman ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhirat ya. Maka bismillah, silakan itu datanya ya, kalau pengen ada noreknya atau juga misalkan QR-nya. Bagi yang berkenan silakan. Nanti pengen habis setiap sholat subuh aja dicatat. Jadi tiap beres sholat subuh sedekah subuh ya silakan, itu juga ya. Karena salah satu amalan supaya hajat cepat dikabul, bismillah sedekah setiap subuh. Habis sedekah jadinya ya Allah, rezeki darimu ini ku sedekahkan kembali di jalanmu, jadikanlah ini wasilah dikabulkan doa-doa hamba ya. Bismillah ya. Fatal. Mudah-mudahan Allah ridho menerima amal soleh kita ya. Silakan. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Nah, selain itu saya juga mau infokan kembali bahwa di belakang ada buku Perjalanan Mencari Allah karyanya Kodendi Slip. Dan insya Allah bagi yang membeli buku ini sudah ikut berpartisipasi untuk wakaf. Iya, misal apa misal? Bagi yang membeli buku akan ada. Ayo silakan. Bersama Kodendi eksklusif juga tanda tangan di ruangan khusus nanti di samping sini ya. Insya Allah semoga ini jadi manfaat dan juga wasilah kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Ya, Bapak makasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama izin nyampein juga dari tim yang lain. Kalau ayah bunda di sini ada yang pengen ikut untuk berangkat umroh nanti yang pada tanggal 7 Januari. Insya Allah lagi adem itu enak. Insya Allah nanti bareng Koko, bareng Teh Yunda, bareng si kembar juga. Maka silakannya masih dibuka. Dan kalau paling Koko minta tolong kalau nanti ada yang ikut bantuin ngasuh ya. Punten ngerepotin dari awal ya. Tapi itu 9 hari direct dan bareng si kembar juga ada Teh Yunda. Maka mudah-mudahan bisa jadi mabrur-mabruroh ya insya Allah. Dan enak itu lagi sejuk-sejuknya. Bahkan nanti di Madinahnya dingin banget ya. Silakan. Dan atau juga ada yang program yang haji katanya. Yang haji kalau kerjasama sama travel, ini yang ONH Plus yang masa tunggunya cuma 7 tahun. Terus programnya boleh dicicil sebulan selama 3 juta per bulan selama 7 tahun, berarti 84 bulan. Ya. Dan kalau nanti sudah dicicil selama 12 bulan setahun, nanti sama yang punya travelnya ditalangin untuk antriannya udah dapet. Jadi sampai 6 tahun kemudian cicilannya lunas, antriannya juga sudah waktunya, jadi tinggal berangkat. Daripada misalkan nabung sebulan 3 juta selama 7 tahun, pas sudah kekumpul baru daftar, ngantri lagi. Dan juga bisa jadi harga kursnya udah beda lagi. Jadi silakan kalau yang mau berkenan, bismillah, mudah-mudahan nanti bisa berangkat bareng. Karena kalau kerjasamanya panjang insya Allah, jadi berangkat yang kapanpun, baik yang nanti 2026 yang furoda ataupun yang kapan, insya Allah tetap berangkat ya. Tahuilah kalau bicaranya haji itu, kita kalau meninggalkan nggak
boleh dibagiin dulu warisannya sebelum dicek punya hutang atau enggak, betul ya? Selain dicek hutangnya atau enggak, juga dicek dia sudah mampu berhaji atau belum. Contoh meninggal dalam keadaan di rekeningnya ada 1 miliar, hutang nggak ada, maka badalin dulu orang haji, baru dibagiin warisannya. Ya. Kecuali wafat dalam keadaan sisa tabungan tinggal 1 juta, ya sudah berarti dia tidak sanggup berhaji, udah langsung berarti. Ya, karena memang aslinya wajib bagi yang mampu. Bismillah, mudah-mudahan bisa Allah kumpulkan kita di tanah suci ya. Yang tertarik, mangga nanti sama ke Tenida belakang ya, atau nanti dikasih nomor kontaknya, nomor WA ya. Atau mau dicatat, ditulis. Hah? Ya, 0877 2611 0333. Nah, hafal lah ya. 0877 2611 0333. Lagi 0877 2611 0333. Ya, bismillah. Mudah-mudahan bisa jadi ikhtiar yang terbaik buat kita sama-sama ke tanah suci ya. Bismillah. Izin nyampein itu aja, sisanya kita kembalikan kepada MC atau langsung doa. Ya, kita langsung tutup dengan doa ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Dan doa itu selagi doanya baik, pilihannya cuma 3, 1 dikabul. Kalau nggak dikabul gimana? Dijauhin dari musibah. Yang ketiga apa? Digugurkan dosa-dosanya. Selagi doanya baik, nggak ada yang terkabul. Pilihannya cuma 3 itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Berkahi semua yang hadir hari ini ya Allah. Engkau yang kumpulkan kami di sini, ridhoilah kami juga dikumpulkan kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Baik yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja, telah lalu maupun baru akan kami lakukan ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Pasangan, orang tua, anak-anak. Kami tidak tahu umur kami panjang atau tidak. Dan tentu kami tidak bisa 24 jam bersama mereka ya Allah. Maka tolong jaga mereka ya Allah. Pertemukan dengan orang baik, jauhkan dari orang yang berniat zalim, berkahi usia dan rizkinya, istiqomahkan mereka, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat atau zalim, selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah, dan selalu mudahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Bagi yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang solih solihah. Yang menanti keturunan, anugerahkan keturunan yang solih solihah. Kami titip anak-anak kami ya Allah. Jadikan hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, selamatkan juga saudara-saudara kami di Sumatera ya Allah, yang terkena bencana banjir. Anugerahkan pertolongan pada mereka.
segera pulihkan kembali, jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Selamatkan juga negeri ini ya Allah, anugerahkan pemimpin dan wakil rakyat yang takut kepadamu, yang bertakwa kepadamu. Selamatkan juga saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, izinkan kelak kami pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau ridho mengumpulkan kami di sini, kelak kumpulkan kami juga di dalam surga-Mu ya Allah. Saksikanlah satu sama lain kami pernah sama-sama menuntut ilmu, sama-sama berzikir di majelis ini. Dan ya Allah, semoga Engkau terima seluruh amal ibadah dan amal soleh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafkan dan dinasihatin. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.